Minimize dulu. Ini sini Pak. Ini Nanti saya kira kalian siapnya. apa bisa sih? Agak jauh. Nah, Di slideshow. di minimize aja. Oke, kalau sudah mulai tenang ya yang lain ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Fatika Sari. Saya Alisa Tiara Putri. Hari ini kami akan mempresentasikan Hasil penelitian kami yang berjudul Kukebidu, yaitu Kukis daun kelor dan biji durian. Yang pertama, latar belakang dari penelitian kami adalah yang pertama, kasus stunting yang ada di Indonesia jika tidak dicegah dalam waktu yang tepat pastinya akan mengakibatkan Indonesia lambat laun menghasilkan generasi penerus yang kurang berkualitas. Tanaman kelor yang memiliki banyak nutrisi itu penggunaannya di Indonesia masih terbatas dan banyak yang belum tersadar akan pentingnya keseimbangan gizi pada anak dan yang nantinya akan menjadi generasi. Selanjutnya, musim durian tahun ini pastinya menghasilkan banyak limbah berupa biji durian yang sebenarnya bermanfaat dan bisa diolah menjadi tepung dan dijadikan bahan pangan. Selanjutnya ada perumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah inovasi Kukebidu dapat menjadi sarana alternatif makanan sehat sebagai pengurangan penyakit stunting? Yang kedua, apa saja kandungan pada Kukebidu yang dapat membantu mencukupi kebutuhan gizi? Yang ketiga, bagaimana pengaruh Kukebidu terhadap penyakit stunting pada tubuh? Yang terakhir, bagaimana respon masyarakat terhadap produk Kukebidu kami? Selanjutnya ada studi pustaka. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak. Pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Selain tentang pertumbuhan dan yang terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan belajar yang kurang, prestasi sekolah yang buruk, dan kemiskinan yang melanda negara-negara berkembang. Selanjutnya, menurut praktisi USADA Bali, Idewa Agung Made Suryawan alias Jung Kumis, kelor memiliki kandungan kalsium yang 4 kali lebih tinggi dari susu sapi. Hasil itu berdasarkan pengujian yang dari laboratorium Universitas Udayana. Untuk tingkat kandungan kalsium daun kelor dikatakan Jung Kumis mencapai 440 mg per 100 gram daun kelor. Sedangkan per 100 gram daun kelor, serbuk yang sudah dikeringkan kandungan kalsiumnya jauh lebih tinggi, yakni mencapai 20.003 mg. Karena tingginya kandungan kalsium pada daun kelor ini, maka daun kelor dikatakan Jung Kumis dapat membantu membangun tulang-tulang yang lemah, mengatasi kekurangan darah, dan mengatasi kekurangan gizi untuk memenuhi gizi bagi bayi yang sedang terkena penyakit ini. Dari hasil analisa kandungan nutrisi dapat diketahui bahwa daun kelor memiliki potensi yang sangat baik untuk melengkapi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Dengan mengonsumsi daun kelor, maka keseimbangan nutrisi dalam tubuh akan terpenuhi, sehingga orang mengonsumsi daun kelor akan terbantu untuk meningkatkan energi dan ketahanan tubuh. Lanjut Jung Kumis. Gambar yang ada di sini adalah gambar kandungan nutrisi dalam daun kelor. Selanjutnya, metodologi penelitian yang kami gunakan adalah A. Variabel penelitian. 1. Variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persentase jumlah bubuk biji durian dalam adonan cookies. Dan yang kedua adalah variabel terikat, yaitu dalam penelitian ini adalah kualitas dan kandungan cookies biji durian. Selanjutnya B. Pengumpulan dan teknik analisis data. Menyebarkan angket yang berisi aspek penilaian yaitu penampakan atau tampilan dan rasa dengan skala skor 1 sampai 5. Kemudian menghitung jumlah skor masing-masing aspek, lalu skor tersebut dihitung rata-ratanya. Skor rata-rata sampel pada masing-masing aspek selanjutnya diubah menjadi nilai kualitatif dengan mensubstitusikan skor rata-rata aspek dan sampel yang dihitung dengan menggunakan penilaian skala 5. Yang C adalah sampel penelitian. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak mungkin mengambil sampel dari semua anak yang berjumlah 120 orang.
Oleh karena itu, jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 25% dari populasi jumlah seluruhnya adalah 25/100 kali 120, yaitu hasilnya 30. Jadi sampel penelitian ini sebanyak 30 anak. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penelitian ini adalah kukebidu sebagai bentuk kreasi makanan yang berbahan dasar daun kelor dan biji durian akan menggabungkan berbagai kandungan yang bermanfaat dari kedua jenis tanaman ini. Limbah biji durian sendiri mengandung pati dan kalsium yang bagus sebagai sumber tenaga dan kesehatan tulang. Sedangkan daun kelor mengandung banyak sekali nutrisi yang baik bagi pemenuhan gizi pada anak ataupun ibu hamil. Dengan adanya kreasi makanan berbentuk cookies ini akan membantu upaya pencegahan kasus stunting dengan mudah. Selain karena praktis, bagi anak-anak yang mulai tidak menyukai sayur, pastinya akan menyukai cookies ini. Karena rasa daun kelor akan tersamarkan dan anak tetap mendapatkan khasiatnya untuk kebutuhan gizi mereka. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagian ketutupan kok itu ya. Tulisannya. Heeh. Nggak apa-apa kan kalian